Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azani wa azakumullah. Para ikhwah sekalian yang saya muliakan, dan semoga Allah SWT senantiasa memuliakan kita. Alhamdulillah, ya, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang mana alhamdulillah dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang mana tidak semua manusia di muka bumi ini beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah, karena banyak juga orang yang kafir waliyadzubillah. Dan alhamdulillah kita bisa masih terus diberi nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kesehatan dan lain sebagainya. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka ini terus untuk kita bersyukur atasnya. Jangan sampai waliyadzubillah, jangan sampai seorang muslim justru malah merasa kurang terus, yang dilihat yang belum punya. Yang belum ada, dia yang pikirin terus. Aduh, kapan saya punya mobil? Aduh, saya kapan punya ini, punya itu? Aduh, kapan saya punya rumah? Kontrak terus, kapan saya punya mobil? Kapan? Dipikirin itu terus yang nggak ada. Maka akan menyakiti diri sendiri. Boleh berusaha, berdoa itu, boleh memohon, meminta kepada Allah. Intinya bahwasanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ketika kita punya nikmat ketika kita bersyukur kepada Allah, itu juga nikmat. Yang itu juga perlu kita syukuri. Alhamdulillah kita menjadi orang yang bisa bersyukur, itu juga nikmat. Nah, seperti itu ya, Ikhwan. Karena kuncinya di situ ya. Karena kalau kita bersyukur, lalu kita merasa sadar diri, Allah begitu baik sama kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, masa sih gitu misalkan ketika Allah hanya merintahkan sholat 5 waktu, masa berat. Ketika Allah menyuruh puasa yang cuma sebulan Ramadan, masa berat, dan lain sebagainya. Jadi ketika seorang muslim, seorang hamba, dia sadar betul Allah telah banyak beri kenikmatan kepada dia, begitu banyak kebaikan Allah kepada dia, maka dia akan semangat beribadah. Ketika Allah merintahkan apa, siap laksanakan. Nah, begitu Jangan sampai komandannya saja kalau nyuruh siap laksanakan, Masa ketika Allah merintahkan, aduh, mikir-mikir dulu, ini keliru. Ikhwah, itu untuk kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwah, kita akan melanjutkan. Sebelah sini sudah kurang laku sudah sepi, masya Allah. Sekarang di sini alhamdulillah insya Allah kita akan melanjutkan
kajian rutin kita di malam Jumat Ganjil, itu kitab Minhajul Muslim, ya, kita mengambil bab al-adab, ya, akhlak. Sudah ya terakhir ya sudah kita bahas ya, adab terhadap orang tua, ya, birrul walidain, ya, sudah kita bahas ya, panjang lebar, ya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita, yang kita juga orang tua, juga kita adalah seorang anak, ya. Kita mempunyai orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, tetap kita berbakti, ya. Cuma kalau orang tua sudah meninggal, ya baktinya hanya ya kemarin yang sudah kita bahas, ya, memohonkan ampun, mendoakan, ya, menjalin silaturahmi keluarganya, ya, sebagai temannya, nah itu ya sudah kita bahas. Jadi tidak putus. Orang tua meninggal sudah enggak, tetap masih berbakti. Ya selama anak hidup masih hidup, maka terus berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, tetap terus ya, berbakti. Apalagi ketika masih hidup. Ya. Jadi sudah kita bahas ya kemarin. Ya, intinya ya harus mentaatinya. Ya, ketika perintah itu tidak menyimpang syariat Islam, tidak menyimpang ya dari aturan-aturan Allah. Apa saja yang diperintahkan orang tua, ya siap laksanakan. Ya. Tapi kalau menyimpang, ya, maka sampaikan dengan baik. Ya, itu dilarang oleh Allah. Ya. Ya, sampaikan ya, bukan karena tidak sayang kepada orang tua, ya, tetapi jelaskan dengan baik. Ya. Ya misalkan ada seorang anak ya, waliyadzubillah, ya, ketika mau ya, nikah gitu ya, sama orang tuanya suruh ke dukun dulu misalkan, atau suruh ke mbahnya yang sudah meninggal, sana kamu ya ke mbah dulu, ya, mohon doa restunya apa misalnya, ini ya nggak bisa ya, sampaikan dengan baik. Intinya semua perintah orang tua harus dilaksanakan ketika anak tersebut mampu dan tidak menyimpang syariat. Ya. Sudah kita bahas kemarin ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya ikhwah, kita akan melanjutkan adab yang selanjutnya adalah adab kepada al-aulad, kepada anak-anak kita. Ya, al-aulad adalah anak. Masa kita harus beradab kepada anak, bukannya anak yang harus beradab kepada kita. Ya, itulah Allah maha adil. Ya. Begitu juga sama, ya, orang tua juga harus memperhatikan kepada anaknya. Ada adab-adab kepada anak-anaknya, hak-haknya, ya, adab-adabnya dan seterusnya. Ya. Dan juga yang perlu kita fahami betul bahwa anak itu bukan milik kita, itu titipan, gitu ya. Hakikatnya itu adalah milik Allah. Ini yang perlu ingat-ingat sekali ya, bahwa anak yang kita miliki sebenarnya milik Allah, yang dititipkan kepada kita, yang Allah ya mempercayai kita, masya Allah, dikasih amanah untuk ya menjaganya, mendidiknya dan seterusnya. Ya maka ya siapa saja ya ketika kehilangan ya anaknya atau orang tuanya atau kerabatnya, maka ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya kami milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa ya? Ketika kita merasa bahwa ini ya anak itu milik Allah, titipan Allah, maka jangan sampai ya seorang ayah atau seorang ibu itu semena-mena kepada anaknya, mentang-mentang dia bapaknya atau mentang-mentang dia adalah ibunya, merasa yang melahirkannya, atau ayahnya yang sudah merasa ya membiayai sejak kecil, ya waliyadzubillah mungkin ya ada seorang ayah yang kejam misalkan, ya, maka saat itulah ingat ini milik Allah, ya, seperti itu ya. Ya. Dan insya Allah akan kita bahas apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Al-muslimu ya'tarifu bi anna lil waladi huquqan ala walidihi yajibu alaihi ada'uha lahu. Ya, seorang muslim mengakui ya, bahwasanya bagi seorang anak itu ada hak-hak
ada hak-hak atas orang tuanya yang wajib dia tunaikan kepada anak tersebut. Ini yang pertama, orang tua harus paham betul, bukan dia saja yang punya hak, anaknya harus nurut, anaknya harus begini kepada orang tuanya. Sebaliknya, ya, anak juga punya hak-hak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Ya, seperti itu. Wa adaban yalzamuhu al-qiyamu biha iza'ahu. Dan adab-adab yang seharusnya, yang selayaknya untuk dia kerjakan, ya, untuk dia perhatikan dengan baik, ya, harus mengindahkannya gitu. Ada adab-adab orang tua kepada anaknya yang harus diperhatikan dengan baik, dilakukan dengan benar. Ya. Selanjutnya di sini disebutkan wahia tatamatsalu fi ikhtiyari walidatihi. Ini yang pertama, ya, itu adalah dengan hak anak yang pertama ini, ya. Sebelum anak itu ada bahkan. Apa itu? Ikhtiyar walidatihi. Dipilihkan calon ibunya. Nah, jadi seorang laki-laki, ya, masih ada yang jomblo di sini, ada ya, yang masih anak-anak kecil, ya. Ya, hak yang pertama anak, badalnya belum ada, berhak untuk dipilihkan calon ibu yang baik. Ya, maka ketika ada seorang orang laki-laki menikah hanya karena cantiknya, karena hartanya, atau karena, ya, kedudukannya, tanpa memperhatikan itu orangnya baik enggak, akhlaknya, agamanya gimana, maka itu kezaliman pertama kepada calon anaknya. Anaknya belum ada, ya, karena apa? Dia ibunya nanti akan mendidiknya. Ya, ini yang pertama, hak anak adalah dipilihkan, ya, calon ibunya yang baik, ya, tentunya, ya. Yang baik adalah tentunya yang pertama adalah agamanya. Itu yang paling utama. Wa husni tasmiyatihi. Lalu hak yang kedua adalah diberi nama yang baik. Ya, jadi orang tua gak boleh sembarangan ngasih anak, ya. Kan kadang ada yang ngasih nama karena peristiwa misalnya. Karena misalkan lahirnya di kereta, ya sudah naik, ya, dikasih nama. Misalkan keretanya apa misalnya, kereta Serayu, ya udah kasih nama Serayu misalnya. Atau nama kereta apa, atau di pesawat, ya, pesawat Garuda, kasih nama Garuda, atau yang lain sebagainya, ya. Ada, ya, momen-momen yang mungkin sebagai kenang-kenangan gitu. Ya. Ya, pada asalnya sih memberi nama apa saja ketika tidak mengandung unsur yang haram, ya, asalnya boleh-boleh saja, ya. Ya, seperti misalkan, ya, Budiman misalkan. Oh, ini Budiman kok bukan namanya Ahmad Abdullah, nggak apa-apa, ya. Maksudnya hukumnya asalnya boleh saja. Tetapi kalau sudah namanya misalkan Jahanam, waduh, ya. Atau perempuan namanya musyrikah, orang musyrik, ini nggak boleh, harus diganti, ya, seperti itu. Ya, maka yang paling bagus adalah Abdullah, Abdurrahman, ya, seperti itu. Ya. Nama-nama sahabat, ya. Jadi nama itu mengandung, ya, ada uswah, ya. Ada doa di situ, ya. Ya. Ya, yang sangat disayangkan kadang ada di antara kaum muslimin ngasih nama, ya, dengan nama-nama artis, nama-nama pemain bola misalkan, yang notabene mungkin bukan muslim, ya. Ya, tidak usah disebutkan lah, ya, banyak lah nama-nama itu, ya. Maka sangat disayangkan. Maka nama-nama yang paling bagus, ya, tadi Abdullah, Rahman, atau nama-nama sahabat, ya. Ya, kalau perempuan bisa Aisyah, Fatimah, dan seterusnya. Ya. Tapi intinya, ya, tidak ada larangan, ya, ketika nama itu tidak menyimpang syariat, ya. Tapi lebih bagus adalah yang, ya, tentunya dipilihkan yang bagus. Baik. Wa dzabhil aqiqah anhu yauma sabi'ihi wa khitanihi. Hak yang selanjutnya adalah disembelihkan akikah atasnya, ya, di hari ke-7, ya, setelah kelahirannya. Ya, begitu juga khitan, ya, begitu juga di khitan. Ya, jadi khitan ini, ya, di hari ke-7, ya. Tapi kalau, ya, kadang orang tua, ya, seorang ibu kadang belum tega, ya kan, ya, maka bisa, ya, setelahnya. Tapi, ya, jangan sampai sudah besar, kasihan, ya.
Ya. Kadang ada yang sudah kelas 5 ini. Ya. Ya. Taib. Yang paling afdal adalah hari ke-7. Ya. Ya, ini akikah tentunya bagi yang mampu. Ya, kalau tidak mampu maka ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Di hari 7 nggak mampu, bisa di hari ke-14, di hari ke-21 atau nanti ya, ketika mampu. Dan juga di khitan. Ya. Wa rahmatihi wa rifqi bihi. Dan juga hak seorang anak adalah untuk disayangi, dilemah lembuti, ya, mendapatkan sikap ya, kasih sayang dan lemah lembut dari orang tuanya. Ya. Wa nafaqati alaihi, dan mendapatkan apa? Nafkah. Ya. Maka ya ketika anak lapar minta makan, ya maka ya nggak boleh orang tua marah ya. Makan mulu misalkan ya. Ya. Ya, karena memang hak dia untuk mendapatkan nafkah. Ya. Harus sekolah. Ya. Ya, harus ya, apalagi ya biaya-biaya yang lainnya ya bagi hidupnya dia, maka ya sudah menjadi kewajiban orang tua. Ya, misalkan sekolah ya, memang harus pakai sepatu ya, minta sepatu misalnya, sepatunya sudah jebol ya. Ya namanya dipakai rusak ya, laporan sama bapaknya ya, kalau bisa belikan yang baru seperti itu. Ya. Baik. Ya, wajib termasuk hak ya anak adalah mendapatkan nafkah. Ya, tentunya nafkah ini adalah kewajiban seorang ayahnya ya, bukan ibunya. Ya. Wa husni tarbiyatihi, berkaitan nafkah juga ya, namanya anak itu tidak ada mantan anak. Bisa difahami nggak nih? Ya. Maksudnya apa? Ya. Ketika seorang anak ya qadarullah ya orang tuanya berpisah ya karena ada masalah ya harus berpisah cerai ya, maka tetap walaupun anaknya ini ikut istrinya misalkan ya, walaupun istrinya nikah lagi, tetap ayah aslinya tetap menafkahinya, bisa transfer atau bisa langsung dikirim dan sebagainya ya selagi dia belum bisa mencari nafkah sendiri. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Kadang ada orang yang mungkin gak paham atau ya tidak peduli ya kan, ya sudah udah ikut sana ya, salahnya milih sama ibu ya sudah lepas, ini nggak boleh ya, tetap ya, karena tidak ada namanya mantan anak tetap anak ya, bapak tetap bapaknya. Wa husni tarbiyatihi, dan memberikan pendidikan yang baik. Jadi hak seorang anak adalah ya, mendapat hak untuk dididik dengan baik. Ya, maka ketika ya, ada seorang anak yang orang tuanya tidak memperhatikan pendidikannya, ya maka ya ini kedzaliman, ya berdosa. Ya, anak tidak dididik ya untuk sholat, tidak diajari untuk adabnya yang baik, tidak diajari untuk ya, puasa misalkan ya. Jadi dilepas saja, udahlah terserah misalkan ya. Ya. Wal ihtimami tasqifihi wa ta'dibihi wa akhdhihi bi ta'alimil Islam wa tamrinihi ala ada'i fara'idihi wa sunanihi wa adabihi. Ya. Nah, hak-hak yang selanjutnya adalah disebutkan oleh muallif di sini ya, untuk ya diperhatikan pendidikannya ya. Kalau tadi tarbiyah ya pengasuhan ya, ini kaitannya dengan pendidikan di rumah ya. Kalau yang ini kaitannya dengan juga ya mungkin lebih identik dengan sekolah ya. Wal ihtimami bi tasqifihi wa ta'dibihi wa akhdhi bi ta'alimil Islam. Ya. Bisa sekolah atau di rumah juga ya. Seorang anak itu berhak juga untuk ya, mendapatkan perhatian dalam masalah pengetahuannya ya,
sekolahnya, ya, adab-adabnya, ya, dan juga wa aghlihi bi ta'alimil Islam, dan juga apa? Mengajarkan, ya, memperhatikan dengan pembelajaran Islam. Ya, maksudnya mengajarkan apa namanya? Ilmu-ilmu ajaran-ajaran Islam. Ya, bagaimana sholat, bagaimana wudu, ya kan? Doa-doa, ya, sehari-hari misalnya, dan seterusnya, ya. Ya, maka diantaranya juga, ya, kalau memang tidak bisa dia, ya, karena kesibukannya kerja dan sebagainya, ya, maka ya, pada zaman sekarang banyak, ya kan, ya, hampir semua mungkin ketika sudah masuk usia sekolah dia akan disekolahkan, ya. Tapi juga sebenarnya tidak lepas, ya. Sudahlah, yang penting di sekolah udah, sama sekali nggak ngajari apa-apa, misalkan, ya, sudah 100% dipasarkan ke sekolah, ya, nggak peduli bagaimana sholatnya, bagaimana wudunya, nggak peduli, ya. Maka orang tua tetap memperhatikan, ya. Coba nak kamu wudu, nah, coba sholatnya gimana, nah, seperti itu, ya. Wa tamrinihi ala ada'i fara'idihi wa sunanihi wa adabihi, ya. Dan melatihnya, ya, untuk mengerjakan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah. Nah, jadi mengajarkan anak pertama adalah yang wajib, kedua juga yang sunnah dikenalkan juga, ya. Terutama yang wajib ini, ya, harus sejak kecil, ya. Ya, misalkan perempuan, ya, wajib dia berhijab, ya, maka sejak kecil dilatih, walaupun tidak setiap hari dia pakai jilbab, tapi ada yang pakai, kadang enggak, ya, masih kecil gitu, ya kan, kadang, ya, seperti itu. Jadi harus dilatih. Ya, bayangkan kalau seandainya, ya, anak perempuan, ya, ya, walau alam, ya, Anda belum punya anak perempuan, ya, 5 laki semua, ya. Anak perempuan kalau, ya, bayangkan nggak pernah dilatih, ketika sudah balik baru disuruh pakai jilbab, gimana itu kira-kira? Mau atau enggak kira-kira? Nah, kamu sekarang sudah balik, harus pakai jilbab. Sebelumnya nggak pernah sama sekali diajar. Waduh, panaslah, inilah dan sebagainya, ya. Nah, itu perlunya melatih sejak kecil walaupun belum balik. Ya, masa balik itu sudah masanya matang, sudah ketika menjalankan yang wajib itu sudah apa namanya? Sudah sempurna lah, ya. Ya, walaupun mesti ada kekurangannya, ya, sudah bagus gitu, ya. Bukan awal memulai hal yang wajib, ya. Ya, maka kan seperti sholat, ya, Rasulullah mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin, ya. Perintahlah anak-anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Maksudnya apa? Bukan berarti 5 atau 6 tahun nggak boleh diajarin. Paling mentok, ya, paling mentok 7 tahun itu sudah harus diajari sholat. 7 tahun apakah sudah balik? Belum, ya. Kenapa Rasulullah sudah memerintahkan anak sudah 7 tahun? Untuk pendidikan. Jadi nanti ketika sudah balik, maka dia sudah melakukan dengan bagus, ya. Bahkan ketika 10 tahun suruh dipukul, ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asri sinin. Dan pukullah mereka ketika nggak mau sholat. Dari 7 tahun nak sholat, diajari sholat nggak mau, ya. Sampai 10 tahun masih nggak mau, dipukul, ya. Dipukulnya gimana? Sampai babak belur? Ya, tidak tentunya. Pukulan yang mendidik, yang sekiranya, ya, dengan pukulan itu dia sadar lalu melakukan sholat, ya. Nah, ini pendidikan. Tidak nunggu sudah balik, ya. Tidak menunggu sudah besar, tidak. Sudah kecil, ya. Walaupun tidak kontinu, ya. Misalkan anak kecil, ya, ada kalanya, ya, ketika main pakai jilbab. Nanti kalau dia dilepas, ya biarin aja dilepas. Jangan dipaksa juga, ya kan? Ya. Jadi dikenalin seperti itu. Nah, ini tentang pendidikan. Begitu juga yang sunnah juga perlu kita ajarkan, ya. Ya.
ketika sholat yang misalkan diajarkan untuk sholat sunnah, ya, ya, ya misalkan ya sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti itu. Doa-doa ya tadi seperti itu. Dan juga adab-adabnya, wa sunanihi wa adabihi, adab-adab ya Islam tentunya. Ya. Ada bagaimana di masjid, itu ya harus kita kasih tahu, sehingga anak-anaknya nanti ketika sudah mulai ya mengenal masjid, ya dia tahu oh ini masjid, ini adalah untuk sholat, oh ini nggak boleh berisik. Jadi insya Allah kalau sudah kecil terus ayahnya ibunya ngingetin insya Allah lah akan paham. Ya tapi kalau orang tuanya tadi tidak pernah menyampaikan, hanya masih kecil, namanya juga masih kecil, kasih tahu juga percuma. Seolah-olah percuma, tapi anak ya insya Allah ya walaupun sambil main-main gitu ya, sambil dengerin tuh kadang mereka juga nangkep sebenarnya kan. Jadi terutama ya yang memiliki anak kecil ya berkaitan dengan adab di masjid ya, kalau seandainya anak yang mengganggu ya maka tidak perlu untuk dibawa ke masjid. Memang betul pendidikan sholat sedini mungkin bagus ya. Tapi tadi ya Rasulullah saja ya tadi memberi rukhsah toleransi sampai 7 tahun ya, karena 7 tahun itu ya insya Allah ya sudah nggak mungkin lah ya lari sana lari sini kalau di masjid ya. Tapi kalau 4 tahun ya kan 5 tahun kadang masih, tapi nggak masalah dibawa, nggak masalah ketika tidak mengganggu ya. Tapi ketika mengganggu ya kasihan bapaknya, anaknya nggak berdosa. Siapa yang berdosa? Bapaknya. Lagi sholat anaknya lari sana lari sini ya kan, orang sujud diloncati, wah senang banget loncat-loncat ya. Ayahnya bapaknya yang kasihan berdosa ganggu orang sholat ya. Bahkan kalau lagi memang mengganggu batalkan sholatnya, dan juga wajib malah bisa jadi ya seperti itu. Ketika lagi sholat anaknya nangis padahal masih rakaat pertama, waduh mana ya, nangis keras, tentu ini mengganggu. Atau lari-lari ya, apalagi mainan seperti itu, harus batalkan, anaknya dia perlu pulang, taruh dulu baru kesini lagi ya, terlambat nggak masalah daripada ya. Ini ya tadi berkaitan dengan pendidikan wasunani wa adabi, dilatih adab-adabnya, adab makan bagaimana ya, tidak menggunakan tangan kiri dengan duduk ya, adab mau tidur bagaimana, adab ya di masjid, adab ya banyak sekali. Itu sejak kecil dibiasakan ya. Nah, walaupun mungkin anak belum menjalankan ya, orang tua jangan bosan-bosannya terus ngingetin nyampaikan seperti itu. Hatta idza balagha zawajahu ya, ini langsung ya sampai ketika sudah baligh ya, bahkan sudah besar ya, sudah masuk usia untuk mampu menikah, maka nikahkan, zawajahu ya. Nah, ya, apalagi kalau memang ya sudah minta, misalnya ada anak, orang tua punya anak, anaknya sudah minta nikah, maka jangan jangan dilarang. Oh kamu ini masih muda aja nikah, emang gampang nikah misalnya. Ya. Ya. Karena apa? Mungkin dia sudah merasa ya suatu hal yang segera gitu kan. Ya kita nggak tahu ya kan. Mungkin dia sudah ada ya perempuan yang deketi dia ya kan. Atau mungkin ya dan lain sebagainya lah ya. Ya. Yang itu malah nanti bisa berbahaya. Bisa berbahaya kalau tidak dituruti. Ya. Jadi bahkan ketika orang tuanya mampu walaupun anak mungkin belum kerja ya, bahkan ada yang seperti itu ya. Udah nak kamu nikah tenang saja, nanti ayah yang nafkahi dulu. Sambil kamu nanti kerja apa sampai dapat baru nanti. Enggak masalah. Kalau orang tuanya mampu, kenapa tidak gitu ya? Itu tidak masalah daripada wali'adzubillah dia zina. Salah siapa? Orang tuanya bisa ikut salah. Ya salahnya siapa? Ayah. Saya minta nikah enggak diturutin ya sudah kebelat misalnya wali'adzubillah. Ya, jadi ini hatta balagha zawajah. Ya, kalau memang sudah ya usia menikah maka nikahkan. Dan juga ini perlu orang tua itu untuk
memotivasi anaknya kalau sudah usianya tapi belum ada hasrat. Ini kadang orang tua sudah pengalaman tapi anaknya belum, itu dibiarin. Ada temannya atau tetangganya ya, itu anak kamu sudah usia sekian kok belum nikah. Ya terserahlah, anak saya lah. Yang nikah kan anak saya, bukan saya. Gak ada memberi pengarahan, nak kamu udah sekian segini nak, nanti kalau kamu nikah terlalu ini nanti kamu repot anaknya ya. Kamu sudah usia berapa, anak kamu masih bayi. Nah misalnya dan seterusnya lah ya. Maksudnya intinya ya diarahkan ketika sudah usia memang menikah, diarahkan untuk nikah. Bahkan ada yang kadang malas untuk nikah, gak mau, ya dirayu ini aman. Ya. Karena orang tuanya sudah pengalaman, sudah tahu. Ya. Anak belum tahu. Jadi ya kurang tepat ketika anak, terserahlah dia mau nikah gak nikah, terserah dia. Di orang tuanya loh, di bapaknya, di ibunya, masa ya membiarkan anaknya ya gak nikah ya, nah, seperti itu. Nah, ya hatta idza balagha zawajahu thumma khayyarahu baina an yabqa tahta ri'ayatihi wa baina an yastaqilla bi nafsihi wa yabniya majdahu bi yadihi. Ya. Sampai ketika sudah menikah ya, diberi pilihan kepada anaknya untuk tetap ya di bawah pemeliharaannya, atau untuk dia merdeka dengan sendirinya, maksudnya mandiri. Ya, maksudnya ketika tadi anaknya sudah menikah, maka ya, kalau seandainya mungkin dia punya rumah besar atau rumahnya ada dua seperti itu ya, atau tadi ya orang tuanya ya, siap menafkahi, nah, itu nggak masalah. Ya. Atau dia beri pilihan, mungkin dia memilih untuk hidup mandiri. Enggak ayah, saya sudah nikah ayah, saya harus ya bisa ya, walaupun kontrak, oh ya silakan nak, nggak apa-apa nak, biar dewasa mandiri ya. Walaupun mungkin dia susah ngontrak ya kan, harus ya begini begitu ya kan, harus ya dan sebagainya ya, itu pendidikan buat anaknya ya. Jangan juga terlalu dimanja. Nah, ini nanti malah ya kapan dia mau berusahanya. Ya. Tetapi bagi orang tua kalau memang anaknya belum mampu ya untuk sendiri ya, ayahnya orang yang mampu ya bantu seperti itu. Jangan orang tuanya mampu, anaknya sudah menikah susah, ya sudah, kamu kan udah nikah, nggak ada urusannya lagi ayah, kamu sana terserah ya, harus apa misalnya. Ya, jadi di sini harus ada keseimbangan lah ya, antara kepedulian orang tua dengan bagaimana mendidik anak itu mandiri. Ya. Tidak begitu dimanja ya kan, akhirnya terus orang tuanya yang biayai, masa sudah nikah dibiayai orang tua terus ya, ya mungkin di awal-awal gitu ya. Atau sebaliknya orang tua mampu, anaknya menikah tapi susah nggak dibantu, ini juga ya, jadi yang seimbang lah, yang pas gitu ya. Nah, tawasud wa yabni majtahu bi yadihi wa dzalika li adillatil kitab wa sunnah at-taliyah. Taib. Yang tadi semua disebutkan di atas ya, dalil-dalilnya adalah sebagai berikut ya, dari Al-Qur'an dan dari Al-Hadis. Taib. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal maulidi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya, wal walidat ya, ummahat, ibu-ibu ya, itu menyusui ya anak-anak mereka 2 tahun. Ya. Liman arada ayyutimma radha'ah. Apa maksudnya ini dengan tadi yang sudah kita bahas? Hak apa ini? Hak nafkah. Ya. Sejak lahir anak langsung berhak nafkah untuk mendapatkan makanan asupan itu dari ibunya. Ya, maka di sini ibunya wajib ya, harus memberikan kepada anak tersebut ya, kecuali kalau yang memang berhalangan ya. Kadang ada ibu yang ya, berhalangan ya, uzur ya, maka ya ini tidak bermasalah ya. Ya, namun ya ketika tidak ada ya diberikan ya, maka ini juga menjadi hak kewajiban ayahnya, yaitu suaminya ya.
ketika ya, istrinya adalah sedang menyusui, ya, penuhi kebutuhannya, makanannya, ya. Bagaimana biar ASINya bagus, ya. Bagaimana biar bergizi dan seterusnya, ya. Nah, liman arada ayyutimma radha'ah, bagi siapa yang ingin melengkapkan persusuannya, ya. Jadi 2 tahun ini yang idealnya, ya. Nah, wa 'alal maulidi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ini, ya. Dan atas, ya, ayahnya bagi anak tersebut untuk apa? Wa 'alal maulidi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya. Untuk ayahnya, yaitu suaminya, ya, ibu tersebut, maka ini wajib memberikan rizkinya, rizki kepada istri-istrinya, ya. Ini memang banyak ya di dalam, ya, ayat-ayat Al-Quran itu, ya, ketika disebut istri pakai dhamirnya hunna, ya. Ya, yang belajar bahasa Arab tahu ya, hunna, ya, berarti berapa itu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya. Maka, ya, seorang suami, ayah dari anak tersebut, maka wajib memberikan rizkinya, nafkahnya, ya. Dan pakaiannya bil ma'ruf, dengan yang wajar, ya. Adek minumnya tangan kanan ya. Nah, bagus. Lupa ya. Nah. Ya. Jadi ini kewajiban seorang suami, ya. Jadi ketika istrinya lahir, maka dipenuhi, ya, kaitannya dengan gizi bagi ibu menyusui dan bagi anaknya. Tidak ngasal gitu, ya. Ya, ketika dia mampu, ya, dia harus penuhi bagaimana agar biar bagus ASINya sehingga anaknya akan tumbuh dengan baik, dengan sehat, ya, seperti itu. Bahkan ketika masih, ya, masih janin, masih di kandungan, itu juga harus diperhatikan. Itu sudah menjadi kewajiban juga, ya, sebagai orang tua. Ya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ayat yang selanjutnya berkaitan dengan hak-hak anak tentang pendidikan, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Yang di atas neraka itu ada, ya, malaikat yang sangat keras, ya, yang kuat, keras, ya, kalau bahasa kita, ya. Yang malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disuruh menyiksa, ya, penduduk neraka, ya, dia menyiksa, ya. Suruh masukkan ke neraka, masukkan, ya. Tidak apa maksudnya, tidak protes, kasihan ini Allah, ini orang dimasukkan neraka, enggak, ya. Akan dilempar. Ya. Ya. Baik, azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan kembali, ikhwah. Tadi kita sampai ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Fa fi hadhil ayah al-amru bi wiqayatil ahli minan nar. Ya, dalam ayat ini dijelaskan tentang perintah untuk, ya, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya. Dzalika bi ta'atillahi ta'ala. Ya, maka bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Tidak lain dan tidak bukan dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi. Wa ta'atuhu ta'ala tastalzimu ma'rifata ma yajibu an yuta'a fihi ta'ala. Ya. Ketaatan kepada Allah, ya, maka mengharuskan untuk mengetahui apa-apa yang wajib
untuk taat di dalamnya. Maksudnya ya, bagaimana bertaat kepada Allah? Ya harus tahu mana yang wajib apa saja. Ya. Wa hadza la yata'atta bi ghairi ta'allum. Dan hal ini tidak mungkin akan datang sendirinya. Ya, orang tahu ini sholat wajib, dia tahu ini puasa wajib. Ya, tidak mungkin ya akan datang begitu saja ilmunya tanpa belajar. Ya, ya. Walama kana al-waladu min jumlati ahli rajul kanatil ayah dalilan ala wujubi ta'limil walid waladahu wa tarbiyatihi wa irsyadihi wa hamlihi 'alal khair wa ta'ati lillahi wa li rasulihi wa tajnimihi al-kufra wal ma'asi wal mafasid wasyurur liyaqiyahu bidzalika 'adzaban nar. Ya, jadi tadi jelaskan wajib menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Bagaimana caranya? Harus taat kepada Allah. Terus bagaimana taat kepada Allah? Ya, harus tahu mana perintah, mana larangan. Terus bagaimana tahu ini larangan, mana perintah? Dengan belajar. Ya, dengan belajar. Ya. Maka ketika di sini disebutkan ahl, ya, wa ahlikum, keluargamu, maka kaitan dengan pembahasan al-aulad, kaitannya dengan hak anak, maka di sini disebutkan walama kanal waladu min jumlati ahli rajul kanatil ayah dalilan ala wujubi ta'limil walid waladahu. Ya, maka namanya anak itu termasuk keluarga. Maka hal ini menunjukkan bahwa ya anak itu dari keluarga, maka ayat ini menunjukkan juga wajibnya seorang ayah untuk mendidik anaknya. Ya, jadi dari ayat ini disimpulkan juga bahwa kewajiban ya orang tua untuk mendidik anaknya. Ya, apa kaitannya ini? Kaitannya dengan menjaga diri dan keluarga itu dari api neraka. Jadi urutannya bagaimana agar terjaga dari api neraka? Harus taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu apa? Ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Terus tahunya dari mana? Dari belajar. Nah, maka orang tua harus ngajari. Nak, sholat nak ini wajib. Nak, jangan bohong itu dosa. Ya. Nak, jangan durhaka sama orang tua, jangan melawan orang tua itu dosa. Nak, kamu puasa Ramadan ini wajib, kamu nanti dosa kalau nggak puasa. Ini wajib, nak ini harus dijalankan. Ini nggak boleh, nak ini nggak boleh. Itulah kewajiban orang tua. Tidak boleh orang tua mendapatkan anaknya melakukan kesalahan dibiarkan dosa. Anaknya nggak sholat, biarinlah. Udah saya capek biar nyuruh dia sholat, terus diajak terus. Ya, ya. Seperti itu. Begitu juga tarbiyatihi wa irsyadihi wa hamlihi 'alal khair wa ta'ati lillahi wa li rasulih, dan juga mengajak, mendidiknya, mengarahkannya, ya, mengajaknya untuk melakukan kebaikan, untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada rasulnya. Disampaikan, nak, ini Rasulullah SAW mengajarkan kita, nak, menyampaikan kepada kita kalau makan itu dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Kenapa sih ayah? Iya, karena kalau tangan kiri itu menyerupai setan. Ya. Seperti itu jelaskan. Ya. Sampaikan nih hadis-hadis Rasulullah ngajarin ini, nak, Rasulullah melarang ini, ya. Begitu disampaikan kepada anak. Ya, sehingga dia akan Rasul dia dengar, Rasul mengajarkan ini, Rasul ini, begitu. Jadi akan faham sejak kecil, harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul. Nah, ini kewajiban orang tua. Tidak hanya sekedar tiap hari hanya ngajak main, ngajak jalan-jalan, ngajak senang-senang saja, nggak pernah menyampaikan hal-hal yang merupakan ketaatan kepada Allah. Wa tajnimihi al-kufra wal ma'asi wal mafasid wasyurur liyaqiyahu bidzalika 'adzaban nar. Ya. Maka sebaliknya juga, ya, disebutkan di sini juga tajnimihi, ya, menjauhkan dari kekufuran. Jadi jangan sampai orang tua tidak memedulikan anaknya tentang kufuran. Jadi harus menjaga anaknya, ya, dari kekufuran, dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari kerusakan-kerusakan, dari keburukan-keburukan. Untuk apa? Sebagaimana nanti di ayat ku anfusakum wa ahlikum. Biqayah.
untuk menjaga anak tersebut dari api neraka. Jadi ibaratnya kalau kita bayangkan ya anak ini ya jangan sampai terjun ya. Anak jangan sampai terjun masuk neraka. Maka ketika sudah anak ya udah mau dekat jurang, nah jangan ke situ, sini. Begitu ibaratnya ya. Ya. Ketika anak suka bohong misalkan, ya kan, dinasihati, diajari terus, nah nggak boleh bohong, nggak boleh. Ya. Dikasih tahu hadisnya, ya. Seperti itu. Ya, ketika anak kadang suka melawan orang tua, dinasihati. Ya. Bukan hanya kita ingin orang tua ingin ditaati, tapi yang paling penting dari itu semua adalah agar anak ini tidak melakukan perbuatan dosa. Seperti itu. Ya. Jadi sejak kecil dididik begitu tentang perintah Allah, larangan Allah, ya kan? Tentang sunnah Rasul, ya, disampaikan. Nah, ini perintah Allah begini, nah ini nggak boleh. Ya, Rasulullah mengajarkan begini begitu. Nah, sejak kecil. Baik. Kama anna al-aya ula wal walidati yurdina auladahun dalil wujub nafaqatil walad 'ala al-walid idzan nafaqah al-wajibah lil murdi'at kanat bisabi idha'iha al-walad wa qala Allah ta'ala wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ini di sini ada tambahan tadi ya berkaitan dengan hak seorang anak itu mendapatkan nafkah ya. Maka di sini disebutkan oleh mu'alif tentang larangan membunuh anak. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, anak saya banyak nih ya. Waliyadzubillah ya, malah ya enggak senang atau bahkan yang di jahiliyah dulu ada anak-anak dibunuh ketika masih bayi ya. Intinya ya, tidak boleh seorang muslim itu takut miskin, takut enggak bisa ngasih makan anak. Allah yang akan memberikan rezeki itu semua ya. Ya, semoga Allah SWT ya melindungi kita, yang melindungi keluarga kita dan memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita sehingga ya menjadi ahli surga insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an. Syukran jazakumullahu khairan ala husni istimaikum wa intibahikum. Ya, terima kasih atas kehadiran ikhwas semuanya, atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi yang berbicara dan untuk semuanya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.